Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan, juga salat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada video ini bersama saya Haya Goziah akan membenarkan tugas akhir dari matkul bimbingan dan konseling kelompok berupa laporan pelaksanaan bimbingan kelompok dengan dosen pengampu yaitu Bu Fitri Husaibatul Khairat. Nah, adapun daftar isi dari laporan ini itu mencakup 3 bab. Yang pertama, bab pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan, dan langkah pelaksanaan. Bab kedua, yaitu pelaksanaan, berisi deskripsi hasil analisis, kegiatan layanan bimbingan kelompok, dan juga evaluasi proses, evaluasi hasil. Dan yang ketiga, yaitu bab penutup, berisi lampiran-lampiran seperti RPL, juga nanti ada kesimpulan serta saran. Oke, sekarang kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, poin A, latar belakang. Nah, praktikum bimbingan dan konseling kelompok merupakan salah satu mata kuliah mahasiswa semester 5 dalam program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Perguruan Institut Darul Quran Tangerang. Nah, di mana pada matkul ini, di awal pertemuan kuliah, kami mahasiswa mempelajari tentang konsep dasar pembuatan RPL, verbatim, dan skenario bimbingan konseling kelompok. Nah, sehingga pada akhir pertemuan perkuliahan ini, mahasiswa diberikan tugas akhir berupa observasi guru BK dan praktik langsung dalam pelaksanaan bimbingan konseling kelompok, dan juga penyusunan laporan ini sebagai pertanggungjawaban atas praktik bimbingan kelompok yang mahasiswa laksanakan. Nah, pada pelaksanaannya, salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang terdapat di sekolah itu bimbingan kelompok, di mana jenis layanan ini dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari 4-12 anggota kelompok, yaitu peserta didik itu sendiri, dan juga seorang konselor atau guru BK sebagai pemimpin kelompoknya. Nah, ciri khas dari layanan ini yaitu adanya dinamika kelompok yang bertujuan untuk membahas terkait pengembangan pribadi dan pemecahan masalah yang dialami anggota kelompok, sehingga setiap individu itu anggota kelompoknya ini dapat mencapai kemandirian dan perkembangan pribadi yang optimal. Adapun secara singkatnya nih tentang definisi observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Maka adapun tugas mahasiswa berupa kegiatan observasi pada pelaksanaan bimbingan konseling kelompok ini yaitu mengamati proses tahapan layanan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor di sekolah. Oke, sekarang poin B yaitu tujuan, di mana penyusunan laporan pelaksanaan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk yang pertama, memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok. Dan yang kedua yaitu memberikan pelajaran dan pengalaman kepada praktikan saat terjun langsung ke lapangan kelak. Oke, dan terakhir yaitu poin C, langkah pelaksanaan. Nah, untuk langkah pelaksanaan ini dilakukan oleh praktikan seperti yang pertama yaitu pemantapan konsep bimbingan kelompok dulu. Setelah itu baru pembuatan RPL dan verbatim bimbingan kelompok. Yang ketiga, observasi pelaksanaan bimbingan kelompok di sekolah oleh guru BK. Yang keempat, melaksanakan praktik bimbingan kelompok. Yang kelima, baru menyusun laporan hasil pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang keenam, melaporkan hasil bimbingan kelompok. Dan yang terakhir, yang saat ini yaitu mempertanggungjawabkan secara lisan berupa seminar atas laporan hasil praktik bimbingan kelompok tersebut. Oke, lanjut. Bab kedua yaitu pelaksanaan berisi deskripsi hasil analisis yang di sini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hasil analisis terhadap guru BK di SMP Negeri 166 Jakarta. Dan yang kedua hasil analisis terhadap rekan kelompok saya yaitu Naila Faiza Holisa. Masuk ke hasil analisis terhadap guru BK di SMP Negeri 166 Jakarta. Nah, setelah semua rencana dan perlengkapan telah disiapkan, layanan bimbingan kelompok ini dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan antara saya dengan guru BK itu sendiri pada hari Kamis pagi tanggal 5 Januari 2023. Nah, lokasinya di ruangan BK SMP Negeri 166 Jakarta.
layanan bimbingan kelompok ini dihadiri oleh 8 orang anggota kelompok dari siswa kelas 7 dengan kelas yang sama. Nah, juga seorang guru BK sebagai pemimpin kelompoknya dan saya beserta rekan saya sebagai observer. Adapun layanan tersebut dibagi menjadi 4 tahap. Di antaranya yaitu pertama, tahap pembentukan. Pada tahap ini, konselor itu menyambut hangat semua anggota kelompok dengan mengucapkan salam dan menyampaikan perizinan kepada guru pelajaran di saat itu atas kehadiran semua anggota kelompok yang ikut di layanan tersebut. Nah, lalu konselor ini meminta setiap anggota kelompoknya untuk berkenan diri dengan menyebutkan nama panggilannya. Kemudian konselor memberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih atas kehadiran anggota kelompok pada layanan tersebut. Nah, konselor juga menyampaikan dan menjelaskan secara sekilas mengenai kegiatan bimbingan kelompok yang akan dilakukan, serta juga topik pembahasannya yaitu yang berjudul belajar efektif dan efisien kepada anggota kelompok. Setelah itu, konselor mengajak semua anggota kelompok untuk berdoa sebagai pembuka dari kegiatan tersebut. Nah, dilanjut, konselor ini menjelaskan asas-asas apa saja yang terdapat pada layanan bimbingan kelompok. Nah, juga disertai dengan pengucapan ikrar janji, yaitu tentang menjaga rahasia bersama. Nah, dengan posisi tangan kanan memegang pundak temannya di sampingnya. Nah, masuk ke tahap ice breaking. Nah, ini dilakukan bisik-bisik pesan berantai yang dimulai dari konselor menyampaikan satu kalimat panjang kepada seorang anggota kelompok yang duduk paling pinggir sofa. Lalu ice breaking ini diselesaikan dengan penyampaian kembali pesan berantai tersebut yang diterima oleh anggota terakhir kepada konselor. Lalu masuk ke tahap peralihan. Nah, pada tahap ini, konselor ini meminta setiap anggota kelompok untuk menyebutkan tokoh pendidikan yang mereka kenal dan dikaguminya. Nah, kemudian konselor memperkenalkan dan menceritakan sedikit mengenai tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, dan disertai dengan pemaknaan 3 kata yang berkaitan dengan pendidikan kepada anggota kelompok. Nah, lanjut ke tahap kegiatan. Nah, pada tahap kegiatan atau inti ini, setiap anggota kelompok ini menyampaikan masalahnya mengenai hambatan belajar yang pernah dialaminya. Pada tahap tersebut dilakukan secara bergantian, jadi masing-masing anggota kelompok itu menyampaikan hambatannya dan konselor ini langsung mencatat poin hambatan tersebut dalam sebuah kertas. Nah, kemudian konselor ini setelah semuanya selesai mengajak semua anggota kelompoknya untuk berdiskusi melalui pemberian tanggapan terkait hambatan belajar yang sudah disampaikan beserta solusi tersendiri untuk mengatasinya. Lalu konselor ini memastikan semua anggota bisa menerima tanggapan dari temannya tersebut. Nah, setelah semua masalah itu udah dibahas nih hambatan-hambatannya beserta solusinya, maka konselor ini akan memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari topik pembahasan berupa cara belajar yang efektif dan efisien. Tahap ini diakhiri dengan kesimpulan terkait cara belajar yang sesuai dengan hasil diskusi bersama, yaitu yang pertama fokus menerima penjelasan materi dari guru pelajaran, terus mencari mood yang tepat dalam belajar, rajin membaca dan memperbanyak latihan soal, serta menyesuaikan diri dengan kondisi tempat belajarnya. Nah, itu kesimpulan dari hasil diskusinya. Dan terakhir, konselor juga memberikan penguatan kepada anggota kelompok untuk melakukan cara belajar yang tepat sesuai dengan dirinya. Dan yang terakhir, pada tahap pengakhiran ini, anggota kelompok ini menyampaikan kesan selama mereka mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan kelompok. Nah, lalu konselor ini kembali mengapresiasikan atas keaktifan partisipasinya si para anggota kelompok ini pada pertemuan tersebut.
Dilanjut, konselor memberikan kata-kata motivasi belajar dan juga memimpin yel-yel sekolah sebagai penutupnya. Dan di akhir, para anggota kelompok ini diminta untuk masing-masing mengisi kertas catatan pelaksanaan bimbingan kelompok yang berupa absen anggota kelompok. Itu saja dari hasil analisis yang dilakukan terhadap guru BK. Oke, selanjutnya saya akan melaporkan hasil analisis dari pelaksanaan bimbingan kelompok oleh rekan saya, yaitu Naila Faiza Kholisa. Oke, masih di bab kedua, pelaksanaan dari hasil analisis terhadap rekan kelompok saya, yaitu Naila Faiza Kholisa. Yang dilakukan bimbingan kelompok ini pada hari Jumat siang, tanggal 6 Januari 2023. Nah, bertepatan di tempat ruang kelas Sekolah Muslimah Humaira. Nah, kegiatan ini dihadiri oleh 6 orang siswi dengan seorang konselor, yaitu rekan saya itu sendiri, dan juga saya sebagai observernya. Nah, sama dengan layanan BK Guru BK, layanan ini juga dibagi menjadi 4 tahap kegiatan. Di antaranya yang pertama yaitu tahap awal. Nah, pada tahap ini, konselor ini menyambut hangat semua anggota kelompok dengan mengucapkan salam dan mengajak untuk berdoa bersama sebelum mulai kegiatan. Lalu, setiap anggota kelompok ini secara bergantian memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, hobi, dan cita-cita. Kemudian, konselor mengajak anggota untuk melakukan ice breaking, untuk melatih konsentrasinya dengan tangkap jari, dengan instruksi permainan berupa cerita dari konselor dengan menggunakan kata kunci motor atau mobil. Dan setelah konselor nih memastikan semua anggotanya udah konsentrasi dengan maksimal, baru ice breaking ini diakhiri. Lanjut, konselor ini menanyakan pengetahuan dan pengalaman anggota kelompok mengenai kegiatan bimbingan kelompok. Nah, beberapa anggota kelompok ini menyampaikan hal tersebut sesuai dengan pemahaman dia, sehingga konselor ini kembali menjelaskan secara singkat mengenai pengertian, tujuan, dan topik pembahasan pada layanan tersebut, yaitu komunikasi yang efektif dengan teman, disertai dengan 3 asas bimbingan kelompok yang perlu disepakati selama pelaksanaan layanan. Dan setelah itu, konselor juga menyampaikan durasi waktu yang akan dilaksanakan kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap transisi. Nah, pada tahap ini, konselor ini menyampaikan beberapa aturan dan tata cara yang berlaku selama berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Dan konselor juga memastikan kesiapan semua anggota untuk mengikuti kegiatan. Lanjut ke tahap inti atau kegiatan ini, konselor mengawalinya dengan menanyakan pendapat anggota kelompok mengenai topik bahasan, yaitu komunikasi yang efektif. Nah, setelah itu, konselor menyimpulkan hasil curahan pendapat dari anggota kelompok tersebut dan memberikan sedikit penjelasan mengenai topik tersebut secara singkat aja. Kemudian anggota kelompok menyimak tayangan video yang berjudul Cara Komunikasi Efektif dan Asertif dengan Seksama. Kemudian konselor ini meminta anggota kelompok ini untuk memberikan insight dari tayangan video yang mereka tonton tersebut. Dan konselor kembali menyimpulkan hasil insight-nya. Dilanjut dengan tahap role play yang dilakukan oleh 2 orang anggota kelompok mengenai cara berkomunikasi yang efektif dengan teman. Nah, sedangkan selain 2 orang itu, anggota yang lain ini bertugas sebagai pengamat terhadap kejadian situasi tersebut. Nah, pada role play tersebut dilakukan sebanyak 2 sesi yang menggambarkan kondisi seorang yang sedang berbicara dan temannya sebagai pendengar. Nah, pada sesi pertama ini, seorang pendengar ini merespon negatif terhadap pembicaraan temannya, entah dengan menghiraukannya ataupun memandang yang lain gitu. Nah, berbeda dengan sesi kedua, si pendengar ini menyimak cerita temannya dan juga memberikan beberapa tanggapan atas pembicaraan dari temannya tersebut. Dan tahap roleplay ini berakhir, konselor memberikan kesempatan kepada 2 pemeran roleplay tersebut untuk menyampaikan perasaannya saat berada pada kondisi tersebut. Kemudian anggota kelompok yang lain juga ikut memberikan pendapatnya sebagai pengamat
dari situasi yang terjadi pada role play. Lalu konselor menyimpulkan hasil curahan dari pendapat anggota kelompok mengenai role play. Dan terakhir, pada tahap penutupan, konselor ini memberikan ungkapan apresiasi atas partisipasi aktifnya dari anggota kelompok, juga memberikan penguatan terkait topik pembahasan yaitu komunikasi yang asertif. Setelah itu, anggota kelompok diberi kesempatan untuk bertanya dan konselor menyimpulkan hasil dari topik pembahasannya. Lalu konselor menutup pertemuan layanan bimbingan kelompok tersebut dengan berdoa dan salam. Serta terakhir, anggota kelompok ini diminta untuk mengisi G-form untuk evaluasi hasil dari layanan tersebut. Oke, masih bab kedua, pelaksanaan. Pada poin B ini kita bahas tentang kegiatan layanan bimbingan kelompok terhadap rekan kelompok saya, yaitu Naila Faiza Holisa. Nah, di sini ada 5 poin utama. Yang pertama tentang pelaksanaan layanan sesuai RPL, di mana secara keseluruhan konselor ini dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok sesuai dengan RPL yang telah dibuat. Adapun upaya yang dilakukan konselor dalam menumbuhkan dinamika kelompok, yaitu poin kedua, adalah membangun suasana hangat dan terbuka kepada anggota kelompok. Nah, dengan mengadakan ice breaking dan berusaha meyakinkan anggota kelompok untuk menyampaikan pengalaman atau pendapatnya. Nah, di sini juga konselor cukup menguasai materi dari topik layanan, sehingga pelaksanaan bimbingan kelompok pun dapat terarah sesuai dengan tujuannya. Nah, pada kondisi partisipasi konseling, sebagian besar anggota kelompok ini terlihat antusias dan aktif mengikuti kegiatan bimbingan tersebut. Para anggota kelompok dapat menghargai pendapat dari temannya maupun dari konselor, dan sejauh ini tidak ada permasalahan yang terjadi selama pelaksanaannya. Nah, namun di poin terakhir, kegiatan bimbingan kelompok ini berlangsung hingga melewati batas yang sudah ditentukan. Nah, adapun hasil analisis kegiatan layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh rekan saya kepada diri saya, yaitu yang pertama, nah, pada pelaksanaan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik, secara garis besar saya dapat melakukannya sesuai dengan RPL. Yang kedua, yaitu pembuatan kegiatan dari saya yang mudah dipahami oleh peserta didik. Terus yang ketiga, poin ketiga yaitu sempat terjadi adanya trouble dengan peralatan yang saya gunakan dalam layanan bimbingan konseling. Tapi saya cukup sigap untuk mengambil solusi yang terbaik untuk mengganti peralatan tersebut, sehingga layanan bimbingan konseling itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Sebagai konselor, saya juga cukup menguasai modul sesuai RPL yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga layanan bimbingan kelompok konseling itu dapat mengalir berjalan dengan lancar. Terus untuk kondisi anggota kelompoknya, nah peserta didik ini terlihat antusias dalam melakukan layanan bimbingan kelompok dan cukup aktif ketika menyampaikan insight-nya atau ditanyakan pendapatnya dan didiskusi. Dan pada tahap akhir bimbingan konseling ini, saya lupa untuk meminta anggota kelompok menyampaikan kesimpulan secara garis besar dari topik pembahasannya. Jadi saya itu langsung menyimpulkan sendiri dari hasil layanan bimbingan tersebut secara keseluruhan. Dan hal itu terjadi karena waktu pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut melewati batas durasi yang sudah ditetapkan. Dan poin terakhir pada bab kedua, pelaksanaan terkait evaluasi proses pada layanan bimbingan kelompok terhadap rekan saya, yaitu Naila Faiza Holisa. Nah, di sini dari pelaksanaan tersebut terlihat anggota kelompok ini cukup antusias dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok, di mana mereka berusaha mengikuti arahan konselor dan aktif menyampaikan pendapatnya. Nah, adapun evaluasi hasil pada pelaksanaan layanan bimbingan kelompok terhadap rekan saya, yaitu Naila Faiza Holisa, melalui pengisian G-form oleh semua anggota kelompok, dapat diketahui bahwa
sebanyak 66,7% anggota kelompok sangat memahami topik pembahasan. Yang kedua, sebanyak persentase 66,7% anggota kelompok tertarik mengikuti layanan. Yang ketiga, sebanyak persentase 66,7% anggota kelompok merasa sangat senang mengikuti layanan tersebut. Yang keempat, sebanyak persentase 50%, setengah dari anggota kelompok, merasa topik pembahasan tersebut sangat sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, yang kelima, sebanyak persentase 100% atau semua anggota kelompok ini sepakat bahwa layanan tersebut sangat bermanfaat untuk dirinya. Dan masuk ke bab 3 penutupan berisi lampiran. Di sini ada RPL guru BK yang saya observasi dengan judul layanan, yaitu belajar efektif dan efisien. Ini masih sama dengan RPL guru BK bagian kedua. Dan ini lampiran RPL rekan kelompok saya yang berjudul tentang komunikasi yang efektif dengan teman. Adapun ini lampiran RPL yang saya buat untuk pelaksanaan bimbingan kelompok berjudul manajemen waktu. Ini masih sama dengan RPL saya sendiri bagian keduanya. Lanjut, ada lampiran bimbingan kelompok oleh rekan saya yang meliputi ada video sumber yang diambil melalui aplikasi YouTube yang berjudul cara komunikasi efektif dan asertif. Dan ini ada foto bersama dengan rekan saya sendiri sebagai konselornya dan juga anggota bimbingan kelompok. Adapun lampiran berupa dokumentasi dari pelaksanaan bimbingan kelompok yang dilaksanakan oleh saya, yaitu ada tahap awal di mana saya melakukan persepsi topik melalui slide PPT dan juga saya juga menayangkan video dari YouTube yang berjudul manajemen waktu, bangkitkan motivasi produktif. Dan poin terakhir pada bab ketiga ini mengenai kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan semua tahapan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, dapat diambil poin bahwa yang pertama, manfaat dari kegiatan observasi bimbingan kelompok ini dari guru BK yang berpengalaman memberikan gambaran pelaksanaan secara langsung mengenai tahapan layanan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa ini atau praktikan ini lebih siap untuk melaksanakannya sendiri. Yang kedua, persiapan sebelum kegiatan layanan ini seperti pembuatan RPL, uraian materi, dan verbatim ini sangat membantu praktikan atau konselor dalam menentukan kelancaran pelaksanaan layanan. Yang ketiga, praktikan sudah sejauh ini dapat melaksanakan semua tahapan bimbingan kelompok sesuai dengan RPL yang telah dibuat. Dan kesimpulan terakhir yaitu terlaksananya praktik layanan bimbingan kelompok ini membuat kemampuan praktikan atau mahasiswa ini lebih terasa serta menambah pelajaran dan juga pengalaman baru yang tidak didapatkan dari kelas teori. Adapun saran dari saya sebagai praktikan, yaitu yang pertama, untuk menambah latihan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga belajar untuk menguasai keadaan yang tidak terencana. Dan terakhir, konselor harus menjaga keprofesionalitasnya di hadapan konseli agar dapat pengakuan yang baik nih dari lingkungan masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai laporan pelaksanaan bimbingan kelompok yang saya lakukan dan juga akan saya lakukan. Terima kasih terutama kepada dosen pengampu yaitu Bu Fitri Husebatul Khairat yang telah membimbing dan juga mengajari saya sejauh ini sehingga saya sendiri bisa melaksanakan bimbingan kelompok. Saya, Haya Gozia, mohon maaf bila ada keliruan atau kesalahan dalam penulisan laporan ataupun penyampaiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.